Salam jemaat yang terkasih di dalam Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival. Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, mari kita membacanya dari Roma pasal 4 ayat 4 dan 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan tema firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita adalah upah tanpa bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita tadi mengatakan pada Roma 4 ayat 4, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Jadi di sini artinya bahwa kalau kita bekerja, kita berhak mendapat upah atau mendapat gaji dari kerja kita itu. Dan itu tidak disebut hadiah. Maksudnya kalau kita kerja, kalau kita diberikan uang oleh bos atau oleh saudagar atau oleh pimpinan di kantor, itu karena kita bekerja, makanya kita diberikan uang, itu bukan hadiah. Nah, di sini dengan jelas dikatakan kalau kita bekerja, kita berusaha, berbakti, lalu kita mendapat upahnya, itu bukan hadiah. Tetapi saudara-saudara, tetapi kalau kita tidak bekerja apa-apa, tetapi kita diberikan hadiah secara cuma-cuma atau diberikan uang atau sesuatu secara cuma-cuma, itu namanya hadiah. Nah, saudara-saudara, apa arti dari bacaan ini? Bahwa pada ayat yang kelima dari bacaan kita dari Roma 4 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, kepada Yesus, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara-saudara, jelas bahwa kita manusia yang berdosa ini, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita buat hanyalah dosa di hadapan Allah. Jadi kalau kita beramal, berbuat baik, mengasihi, menolong sesama, rajin gereja, dan segala hal yang baik yang kita lakukan dengan harapan supaya kita selamat, justru kita tidak selamat, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa di hadapan Allah. Makanya di bacaan kita di ayat yang kelima, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi di sini satu-satunya pembenaran yang dibenarkan oleh Tuhan hanyalah iman kepada Dia atau kepada Yesus Kristus. Kita ini adalah orang durhaka. Apa itu orang durhaka? Orang yang tukang melawan, orang yang tukang berontak. Berontak pada siapa? Pada Allah. Kita selalu tidak taat pada perintah Allah. Kita selalu berdosa terhadap perintah-perintah Allah. Makanya kita adalah orang durhaka. Dan orang durhaka ini selayaknya kita terima upah di neraka selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bukan saja Dia Allah yang maha murka, bukan saja Dia Allah yang maha adil, tetapi juga Dia Allah yang maha kasih. Makanya Dia memberikan Kristus datang ke dunia. Siapa yang percaya kepada Kristus yang datang ke dunia yang telah mati 2000-an tahun yang lalu, dialah yang berhak mendapat keselamatan, yang mendapat kasih karunia Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada hal lain yang saya mau sampaikan dan tidak ada cara lain yang saya bisa ajak saudara untuk keselamatan. Hanyalah dengan iman yang sejati, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Saudara harus menyadari saudara manusia berdosa, sehingga saudara harus percaya pada Yesus yang telah mati, sehingga kematian saudara digantikan oleh kematian Yesus, sehingga saudara boleh memperoleh keselamatan di surga. Hanya itu, bukan karena kita bekerja, tetapi kita mendapat kasih karunia yang cuma-cuma, yang tidak layak kita terima seharusnya. Tetapi Allah yang maha kasih itu memberikan anugerah kasih karunia
keselamatan lewat Yesus Kristus kepada kita. Yang percaya Kristus otomatis selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi itu kepastian. Maukah saudara terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu saat ini juga? Ingat saudara-saudara, kematian tidak pernah memberitahu kita sekarang, sebentar lagi, atau tengah malam, atau besok pagi, atau kapan saja. Kematian selalu menjemput kita di setiap waktu. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya heran saudara kalau bisa tidur malam, kalau saudara tidak punya kepastian keselamatan. Kalau tiba-tiba saudara serangan jantung malam-malam, baru saudara meninggal dunia, saudara pergi kemana? Karena itu saat ini pastikan saudara sudah percaya, sehingga kapan saja saudara tiba ajalnya, saudara harus punya keyakinan keselamatan kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah Maha Kasih, bukan usaha dan amal bakti kami yang menyelamatkan kami, tetapi hanya anugerah Allah yang diberikan lewat Kristus. Sehingga kami yang percaya kepada Kristus, kami diselamatkan oleh iman. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, salam saudara, biarlah firman Tuhan boleh menemani hidup kita di sepanjang hayat kita. Salam.